Memperkenalkan Pak Aris sebagai coach, Bu Imelda sebagai coach, dan kasusnya yaitu rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah. Sebentar. Saya ulangi ya. Rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat dia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Nah, silakan, Coach. Halo Bu Imel. Hai Pak Aris. Apa kabar? Oh, selamat sore Ibu. Apa kabar hari ini? Ya, kurang baik Pak. Aduh. Ambil napas Bu. Ambil napas. Kayaknya nggak bisa Pak. Nggak bisa ya. Sakit banget di sini Pak. Coba ceritakan perasaan Ibu saat ini bagaimana Bu? Ya Pak, tadi pagi saya ditegur sama kepala sekolah Pak. Ditegur oleh kepala sekolah? Karena apa itu Bu? Hanya karena kan kita kan supervisi tuh kemarin-kemarin tuh kan. Oh, iya. Gara-gara itu saya dipanggil kepala sekolah Pak. Bahasanya menurut saya sakit banget, tersinggung deh saya. Jadi saya paham Bu, perasaan Ibu mungkin memang sangat kurang nyaman ya ketika mendapat teguran dari kepala sekolah, apalagi memiliki masalah dengan pengawas. Nah, kira-kira kalau kita berbicara lebih jauh, apa sih yang ingin Ibu capai nanti ketika kita berbicara? Ya itulah Pak, saya pengen cerita sama Bapak, pengen curhat sama Pak Aris juga tentang masalah yang saya alami ini seperti itu. Saya pengen nanti ada solusinya kalau saya cerita dan curhat sama Pak Aris seperti itu. Pengen ada penyelesaiannya seperti itu Pak. Boleh saya simpulkan, Ibu itu ingin membicarakan kekhawatiran Ibu ya terhadap masalah nanti timbulnya hubungan yang kurang baik ya antara Ibu dengan kepala sekolah dan Bapak pengawas ke depannya, begitu ya Bu ya? Iya Pak. Saya ada sedikit yaitu hati saya kurang enak dengan kepala sekolah dan pengawas seperti itu. Saya bisa pahami itu Bu. Kira-kira bisa Ibu jelaskan lebih lanjut masalah utamanya dengan Bapak pengawas tadi bagaimana sebetulnya Bu? Sebenarnya sih Pak, ini tuh bukan masalah besar menurut saya. Kalau segala sesuatu itu bisa didiskusikan. Tapi Bapak tahu nggak, gara-gara hal sepele, saya dipanggil Bapak Kepala Sekolah. Jadi Pak Aris, ceritanya pas supervisi, saya mengajar tidak membawa buku teks. Nah, pengawas bilang sama saya, kenapa nggak bawa buku teks? Lalu saya jawab, saya mengajar sesuai menggunakan apa yang ada di sekitar. Dia tersinggung Pak, dia nggak terima. Lalu dia lapor sama kepala sekolah, dan tadi pagi kepala sekolah panggil saya, mengatakan bahwa saya ini harus membawa buku teks ke dalam kelas. Seperti itu Pak. Jadi saya merasa nggak terima seperti itu. Baik. Karena menurut saya, apa yang saya lakukan itu sudah sesuai dengan kurikulum. Kan boleh mengajar tidak menggunakan buku teks. Kan kita boleh mengajar dengan menggunakan apa yang di kelas. Kan namanya pembelajaran kontekstual. Terus di mana masalahnya? Apa nggak bisa cerita bersama? Kenapa harus main ngadu-ngadu sama kepala sekolah? Begitu ya Bu. Ya. Baik Bu, apakah sebelumnya Ibu menggunakan sumber belajar buku teks biasanya?
biasa saya pakai, Pak. Tapi kan ada hal-hal tertentu, pada momen-momen tertentu saya tidak perlu menggunakan. Seperti itu, Pak. Apakah Ibu punya acuan untuk tidak memakai buku teks ketika mengajar pada saat itu? Nah, itu dia, Pak, yang saya katakan pembelajaran kontekstual. Pembelajaran. Tetapi nggak terima. Nah, menurut Ibu keunggulan apa saja yang Ibu dapat ketika tidak memakai buku teks tersebut? Nah, inilah yang namanya pembelajaran menggunakan model realia. Jadi anak-anak kan bisa langsung lihat Realia langsung. Ya kan, Pak? Ya. Sebenarnya sih Pak Aris tidak masalah buku atau seperti apa, tapi kan kita bisa duduk bersama, kan? Tidak perlu yang namanya saya senior, saya pengawas, kamu guru. Saya nerima legowo kalau kita duduk bersama, jangan seperti ini main ngadu-ngadu aja sama kepala sekolah, dan saya dapat marah gitu dari kepala sekolah, Pak Aris. Saya paham Bu, mungkin Ibu merasa bahwa Bapak pengawas itu salah paham ya terhadap apa yang Ibu lakukan, padahal Ibu merasa bahwa itu adalah hal yang terbaik gitu, karena kita memang menginginkan variasi sumber belajar dan pembelajaran yang juga sesuai dengan kodrat zaman yang menyenangkan bagi siswa. Betul banget Pak Aris. Apakah Ibu sudah menjelaskan hal tersebut secara baik-baik kepada Bapak pengawas? Sudah menyampaikannya? Nah, pada saat saya sedang supervisi dan beliau menegur saya sampaikan dengan baik-baik, tapi dia tidak terima, Pak. Mungkin Bapak itu merasa digurui sama saya. Mungkin perasaan saya. Apa mungkin intonasi saya yang kurang baik penyampaiannya? Kan tiap-tiap orang kan punya persepsi yang berbeda-beda ketika menyampaikan sebuah statement. Seperti itu. Tapi saya nggak tahu, Pak. Makanya saya butuh bantuan Bapak. Baik Bu, saya akan membantu Ibu, tapi tentunya saya harus tahu dulu kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan terhadap sebelum kepada Bapak pengawas. Kita tentu fokus dulu kepada Bapak kepala sekolah ya Bu ya. Kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan agar Bapak kepala sekolah itu menjadi paham, tidak berpandangan buruk terhadap apa langkah Ibu yang sudah dilakukan? Padahal itu kan ada keunggulannya menurut Ibu ya tadi. Ya mungkin saya Pak ingin bercerita dengan Bapak Kepala Sekolah. Maksud saya tidak membawa buku teks itu kenapa, alasannya apa gitu. Dan ingin berbicara baik-baik dengan Bapak Kepala Sekolah supaya tidak terjadi salah paham seperti itu. Pak. Itu suatu ide yang bagus Bu. Suatu ide yang luar biasa. Ibu menenangkan diri, kemudian Ibu menyampaikan dengan baik-baik kepada Bapak Kepala Sekolahnya. Kira-kira jika Bapak Kepala Sekolah sudah memahami dan kekhawatiran Ibu terhadap sikap Bapak Kepala Sekolah itu sudah hilang, apa langkah berikutnya yang akan Ibu lakukan? Saya ingin bertemu dengan Bapak Kepala Sekolah dan saya juga ingin bertemu dengan Bapak Pengawas. Jadi Ibu ingin mengadakan pertemuan bertiga begitu ya Bu ya? Langsung dengan Bapak Kepala. Jadi ingin berdiskusi, mengadakan diskusi maksudnya begitu ya? Siap. Terkait masalah Ibu ya? Iya Pak. Baik. Kapan Ibu akan melaksanakan rencana Ibu tersebut? Kalau bisa Pak secepatnya, jangan berlarut-larut. Baik. Supaya di hati saya juga enak gitu, datang ke sekolah juga enak, melihat Bapak Kepala Sekolah juga enak begitu. Baik. Tidak ada rasa sakit hati lagi gitu Pak. Nah, sekarang setelah berbicara dengan saya, bagaimana perasaan Ibu? Dengan sosok sahabatku yang satu ini Pak Aris, saya begitu menggebu-gebu menceritakan emosiku, Bapak dengan lembutnya menanggapinya, saya jadi merasa tenang Pak. Baik. Dengan Dayu Desa saya merasa tenang. Ibu sekarang sudah tenang ya Bu ya, itu suatu hal yang baik bagi kesehatan kita. Ya, baik, terima kasih. Nah, coba Ibu ulang kembali apa saja yang Ibu lakukan tadi. Ya, saya yang pertama tentunya saya butuh bantuan Pak Aris untuk memfasilitasi pertemuan dengan Bapak Kepala Sekolah untuk memecahkan permasalahan ini ya Pak ya.
Saya mau di antara kami tidak ada yang namanya kesalahpahaman. Kalaupun saya salah, di mana kesalahan saya? Kalaupun menurut saya benar, ya mari kita coba sama-sama menelaah kurikulum, metode, kurikulum, model-model yang kita pelajari, yang kita tahu selama ini. Ya, saya sih harapannya di antara saya, lalu pengawas dan kepala sekolah, tidak ada lagi yang namanya perasaan tidak enak begitu. Jadi ada yang namanya diskusi seperti itu supaya mendapatkan sebuah solusi. Wah, itu ide yang brilian sekali ya Bu ya. Suatu rencana yang luar biasa, tentunya dibutuhkan komitmen supaya terwujud dengan baik. Apa komitmen Ibu terhadap rencana tersebut? Komitmen saya 100%, saya ingin ketemu dan ingin melaksanakan pertemuan tersebut secepatnya. Luar biasa. Nah, selain saya, kira-kira siapa yang akan Ibu libatkan untuk mendukung Ibu dalam menyelesaikan masa ini mengadakan diskusi? Ada pihak lain yang akan Ibu libatkan? Ada Pak, supaya misalnya kan ini kan membicarakan masalah kurikulum ya Pak ya, Betul. jadi membutuhkan beberapa pendapat. Saya pikir tidak ada salahnya kalau saya juga untuk menyelesaikan ini, saya butuh bantuan Ibu Fitri juga. Fitri. Ya, karena kan Bu Fitri kan sudah lama ya duduk di kurikulum, tahu semua tentang kurikulum. Saya pikir Bu Fitri itu sosok teman yang bisa mendampingi saya. Ya selain Pak Aris ada Ibu Fitri juga. Baik Bu. Jadi Ibu juga akan melibatkan Ibu Fitri ya, sambil Ibu juga menyiapkan bahan-bahan pembicaraan, dimana kan di sini yang jadi masalah utamanya adalah Ibu ya, menyampaikan acuan-acuannya, menyampaikan argumen kenapa Ibu tidak menggunakan buku teks tersebut ya Bu ya. Iya, baik, Pak, iya. Saya juga mengharapkan diskusi itu secepatnya sehingga saya pun akan bisa menambah ilmu dari Bu Imelda dan juga dari Bu Fitri. Baik Bu, saya yakin Ibu bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik dan percaya bahwa semua permasalahan ini bisa menjadi clear lagi. Mungkin saya cukupkan dulu pembicaraan kita kali ini ya Bu ya, semoga berhasil. Makasih ya Pak, aku udah didengerin ceritanya, jadi aku udah legowo sekarang. Saya juga berterima kasih Bu. Ya. Dan Oke, wah, ini serasa nonton sinetron Indosiar. Acting Bu Imelda luar biasa. Ya. Cocok nih Bu Imelda nih, jadi artis. Ya Bu. Komen tentang coachnya dulu nih, coachnya Pak Aris. Saya lihat menurut pengamatan saya sudah menerapkan model Tirta. Ada tujuan, mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, tanggung jawab, semuanya berurutan begitu, ditanyakan kepada coachingnya. Kemudian Pak Aris juga menjadi rekan yang sangat sabar. Selain menjadi coach juga menjadi rekan yang sangat sabar. Kalau misalkan punya rekan kayak Pak Aris ini curhat tiap hari kali ya Bu Imelda. Amin. Ya, tiap hari. Ya, kemudian Bu Imelda sebagai coach juga, mantap. Tuh, ikut casting aja Bu Imel langsung. Ya, terima kasih. Itu saja Bapak Ibu. Terima kasih pembelajarannya untuk saya juga untuk menerapkan model coaching ini. Ya, terima kasih. Tapi